Suasana haru mewarnai pemakaman Bribda Ignatius Dwi Frisco yang tewas tertembak senapan temannya. Pihak keluarga berharap keadilan yang sejelas-jelasnya dan akan dilakukan autopsi terhadap jenazah. Pasca terungkapnya kasus penembakan seorang anggota BRIMOB dari unit anti-teror, suasana markas sekaligus asrama BRIMOB Resimen Cikeas terpantau ramai. Arak-arakan puluhan kendaraan angkut milik BRIMOB terpantau melintasi Jalan Raya Letda Nasir menuju asrama Resimen 1 di Cikeas, Bogor. Sebelumnya jenazah Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirgae, korban polisi tembak polisi di Cikeas, Bogor, telah dimakamkan pada Rabu pagi. Suasana isak tangis keluarga mengantarkan kepergian polisi berpangkat Bribda ini ke tempat peristirahatan terakhirnya. Pihak keluarga berharap adanya keadilan hukum ditegakkan terkait kematian putranya. Hal ini mengingat adanya sejumlah kejanggalan pada kematian almarhum. Pandi, yang merupakan ayah dari Bribda Ignatius Dwi Frisco, merasa janggal dengan insiden ini usai mengetahui kronologi penembakan yang menimpa anaknya. Korban mendapatkan luka tembak saat bertugas. Ketika temannya mengeluarkan senjata, tiba-tiba saja senapan meletus mengenai korban. Nah, awalnya kami tidak tahu kalau anak kami ini sudah meninggal. Tapi inilah, kami selalu bertanya kepada kawan-kawannya yang Lagi kasus polisi tembak polisi terjadi. Kali ini anggota BRIMOB dari unit anti-teror Bribda Ignatius Dwi Frisco tewas tertembak oleh senapan temannya. Kita bahas secara virtual sudah bergabung Bapak Yusuf Harsy selaku anggota Kompolnas. Pak Yusuf, selamat sore. Selamat sore, Mbak Stefani. Ya, Pak Yusuf, sejauh ini Kompolnas sudah mendapatkan informasi apa terkait dengan kasus ini? Baik, terima kasih. Pertama tentu kita turut berduka cita yang mendalam pada almarhum Bribda Ignatius. Yang kedua tentu Kompolnas sangat prihatin ada peristiwa yang ini terjadi korban yang itu karena ada penggunaan senjata api yang itu tertembak ataupun penembakan, tentu ini kita sangat prihatin. Yang ketiga, Kompolnas melakukan koordinasi dan pemantauan. Dalam pantauan peristiwa ini sedang diproses. Nah, kita sendiri mendorong agar proses terhadap peristiwa ini benar-benar dilakukan secara objektif, memenuhi rasa keadilan. Kalau itu dikatakan faktor kelalaian, maka tentu ini harus diproses. Tapi kalau itu ada hal-hal lain, tentu semuanya ini harus didalami, ditangani, diselidiki sesuai dengan harapan dari pihak keluarga korban. Dalam hal ini tentu apapun yang terjadi dalam peristiwa itu dijelaskan seterang-terangnya. Baik, mungkin bisa menjadi pengetahuan bagi publik, Pak Yusuf, karena ini kan disebut kelalaian saat mengeluarkan senjata api. SOP-nya sebenarnya seperti apa penyimpanan dan penggunaan senjata api di kepolisian? Nah, kalau dalam konteks penggunaan senjata api, Kompolnas sendiri pernah melakukan penelitian terkait dengan penyalahgunaan itu, ya salah satunya adalah disebabkan kelalaian. Kelalaian itu sendiri bisa karena penyimpanannya itu tidak sesuai dengan SOP, karena misalnya sarungnya itu tidak standar, jatuh tiba-tiba ditemukan oleh orang lain, atau kelalaian karena disebabkan hilang, dan kelalaian dalam penggunaan. Tapi dalam soal ini sepenuhnya kita dorong persoalan ini apakah kelalaian atau tidak. Oke. Sementara ini ada harapan dari pihak korban sendiri agar ada rasa keadilan yang terpenuhi. Tentu ini tentu kita dorong apa yang diharapkan oleh pihak korban. Yang penting persoalan ini ditangani secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kalau memang ada pidananya, ya itu didalami dan dilakukan proses penyelidikan. Karena ada korban, sekali lagi ada korban yang tewas, tentu ini kalau memang ada unsur pidananya karena kelalaian itu, ya mesti didalami sesuai dengan harapan para korban, ada keadilan yang terpenuhi. Itu, Stefan.
Baik, kita tentu berharap penyidikan ini semua berjalan transparan sehingga tetap bisa menjaga kepercayaan publik terhadap instansi Polri. Terima kasih banyak Pak Yusuf Warshim sudah bergabung bersama Berita Satu Utama.